Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa syarhu hadhihi at-tarjamati wa syaraha hadhihi at-tarjamata ma ba'daha min al-abwab. Judul ini yaitu judulnya penafsiran tauhid dan penafsiran kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Judul ini dijelaskan oleh apa yang setelahnya, yaitu bab-bab yang setelahnya. Setelah bab ini, asy-syarah, penjelasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wa dzalika anna ma ba'daha min al-abwabi fihi ma yubayyinu at-tauhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Demikian itu karena apa yang datang setelahnya, yaitu bab-bab yang datang setelahnya, setelah bab ini, padanya terdapat perkara yang menjelaskan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa fihi aidan bayanu asya'a katsiratin min asy-syirkil asghari wal akbar wa ma yuwassilu ila dzalika min al-ghuluwi wal bid'ah. Padanya juga terdapat penjelasan perkara-perkara yang sangat banyak yang termasuk syirik kecil dan syirik besar, dan perkara yang mengantarkan kepada syirik kecil dan syirik besar, yaitu perbuatan melampaui batas dan bid'ah-bid'ah, mimma tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, yang mana meninggalkan perbuatan melampaui batas dan meninggalkan bid'ah-bid'ah termasuk perkara yang dikandung oleh la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Faman 'arafa dzalika wa tahaqqaqahu tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah wa ma dallat 'alaihi min al-ikhlasi wa nafyi syirik. Sehingga barang siapa
mengetahui hal itu dan memahaminya dengan pasti, maka menjadi jelas baginya makna la ilaha illallah, dan menjadi jelas baginya apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, yaitu perbuatan ikhlas dan peniadaan perbuatan syirik. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Sesuatu-sesuatu itu akan menjadi jelas dengan mengetahui lawannya. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. Sebab itu dengan mengetahui yang kecil dari perbuatan syirik, diketahui apa yang lebih besar darinya, yaitu syirik besar yang bertentangan dengan tauhid. Wa amma syirkul asgharu fa innama yunafi kamalahu. Adapun syirik kecil, maka sesungguhnya ia bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, meniadakan kesempurnaan tauhid. Faman ijtanabahu fahuwal muwahhidu haqqan. Karenanya barang siapa menjauhi syirik kecil, tentunya setelah dia menjauhi syirik besar, atau bersamaan dengan dia menjauhi syirik besar, dia menjauhi syirik kecil, dia menjauhi kedua-duanya, maka dia betul-betul orang yang mentauhidkan Allah. Wa bima'rifati wasail syirki wan nahyi anha litujtanaba tu'raful ghayatul lati nuhiya 'anil wasaili li ajliha. Dengan mengetahui perkara-perkara yang menjadi sarana perbuatan kesyirikan dan larangan darinya untuk dijauhi, maka diketahui tujuan-tujuan yang karenanya sarana-sarana itu dilarang untuk dilakukan. Fa inna jtinaba dzalika kullahu yastalzimu at-tauhida wal ikhlasa bal yaqtadih. Karena sesungguhnya menjauhi semua itu semuanya mengharuskan adanya tauhid dan adanya keikhlasan. Bahkan menjauhi hal itu, menjauhi sarana-sarana yang mengantarkan kepada perbuatan syirik, menjadi konsekuensi adanya tauhid dan keikhlasan. Menjadi sebab adanya tauhid dan keikhlasan. Wa fiha aydan min adillatit tauhid. Padanya juga terdapat di antara bukti-bukti tauhid, dalil-dalil tauhid, yaitu itsbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah, wa tanzihur Rabbi ta'ala amma la yaliqu bijalalih, dan mensucikan Rabb yang maha tinggi dari perkara yang tidak sesuai dengan kemuliaannya. Wa kullu ma yu'arrifu billahi min sifati kamalihi wa adillati rububiyyatihi yadullu ala annahu wal ma'budu wahdahu
wa anna al-ibadata la tasluhu illa lahu wa hadha huwa at-tauhid wa ma'na syahadati an la ilaha illallah. Semua perkara yang dengannya Allah dikenal. Semua perkara yang dengannya Allah dikenalkan kepada hamba, yaitu sifat-sifat Allah yang sempurna dan dalil-dalil yang menunjukkan rububiyah Allah. Hal itu menunjukkan bahwa hanya Dialah yang diibadahi semata, dan menunjukkan bahwa ibadah hanya tepat ditujukan untuk Allah, hanya benar dilaksanakan karena Allah. Dan inilah tauhid dan arti kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, fihi akbarul masaili wa ahammuha. Padanya terdapat masalah yang paling penting, paling besar dan paling penting. Wahia tafsirut tauhidi wa tafsirus syahadati wa bayyanaha bi umurin wadihah. Masalah yang paling besar dan yang paling penting adalah penafsiran tauhid dan penafsiran syahadat. Dan itu dijelaskan dengan perkara-perkara yang sangat jelas. Minha, diantaranya ayatul Isra, ayat di surat Al-Isra. Bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladhina yad'una as-salihin. Allah menjelaskan padanya bantahan terhadap para pelaku kesyirikan yang berdoa kepada orang-orang yang saleh. Fafiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Maka pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa berdoa kepada orang-orang saleh adalah syirik besar. Wa minha, di antaranya adalah ayatu bara'ah, ayat di surat Bara'ah. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah menjelaskan pada ayat di surat Bara'ah bahwa ahlul kitab menjadikan orang-orang pintar mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'buduhu. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida. Allah menjelaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada satu ilah, yaitu kepada Allah saja. Ma'a anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama'i wal 'ubbadi fil ma'siyah. Bersamaan bahwa penafsiran perbuatan ahlul kitab menjadikan orang-orang pintar mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb, penafsirannya
yang tidak ada kerumitan padanya, yang jelas adalah mentaati ulama-ulama mereka, orang-orang pintar mereka dan para ahli ibadah mereka untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah. La du'auhum iyyahum, bukan berdoa kepada mereka. Wa minha, di antaranya qaulul Khalil alaihi salamu lil kuffar, perkataan Al-Khalil alaihi salam kepada orang-orang kafir. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Fastathna minal ma'budina rabbah. Berdasarkan ayat itu, Ibrahim mengecualikan dari yang diibadahi Rabbnya. Artinya dia hanya beribadah kepada Rabbnya, tidak beribadah kepada selainnya. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalata hiya tafsiru syahadati alla ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa berlepas diri dari beribadah kepada semua selain Allah dan wala yang dibangun di atas perkara ini adalah penafsiran kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ibrahim menjadikan hal itu, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah, menjadikannya sebagai perkataan yang tetap ada untuk keturunannya agar mereka kembali kepadanya. Surat Az-Zukhruf ayat 28. Wa minha, di antaranya adalah ayatul baqarati fil kuffari alladhina qala Allahu fihim. Termasuk perkara yang menjelaskan tauhid dan menjelaskan syahadat adalah ayat di surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Surat Al-Baqarah ayat 167. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak akan keluar dari neraka itu selama-lamanya adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai saingan-saingan yang mereka bikin untuk Allah seperti mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Maka hal itu menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Walam yudkhilhum fil Islam. Namun kecintaan mereka yang besar terhadap Allah itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Dikarenakan mereka juga mencintai saingan-saingan yang mereka bikin untuk Allah. Fakaifa, dengan kecintaan yang sama yang ditujukan kepada Allah, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, mereka juga mencintai saingan-saingan yang mereka bikin untuk Allah dengan kecintaan yang besar. Dan itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Fakaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai saingan dengan kecintaan yang lebih besar daripada kecintaan terhadap Allah?
Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah. Dan bagaimana dengan orang yang hanya mencintai saingan yang dia bikin, sementara dia tidak mencintai Allah? Tentunya mencintai saingan lebih besar daripada mencintai Allah. Lebih pantas lagi untuk membikin pelakunya terjerumus ke dalam neraka jahanam dengan kekal di dalamnya selama-lamanya. Apalagi tidak mencintai Allah, hanya mencintai saingan. Wa minha, di antara perkara yang menjelaskan tauhid dan syahadat adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, dan dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, maka hartanya dilarang untuk diambil dan darahnya dilarang untuk ditumpahkan, dan hisabnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini termasuk perkara yang sangat agung yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffudha biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena sesungguhnya Nabi tidak menjadikan sekedar mengucapkan la ilaha illallah menjaga darah dan harta, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bahkan Nabi tidak menjadikan mengetahui makna la ilaha illallah bersama mengucapkannya menjaga darah dan harta, bal walal iqrara bidzalik. Bahkan Nabi tidak menjadikan mengakui dan menetapkan hal itu menjaga harta dan darah, bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarika lah. Bahkan Nabi tidak menjadikan keberadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya berdoa kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, menjadikan hal itu menjaga darahnya dan hartanya. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan hartanya tidak dilarang untuk diambil dan darahnya tidak dilarang untuk ditumpahkan sampai dia menambahkan kepada mengetahui makna la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, mengakui dan menetapkan la ilaha illallah maknanya dan pengucapan terhadapnya, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tambahkan kepada perkara-perkara itu pengingkaran terhadap semua yang diibadahi selain Allah. Fa in syakka aw tawaqqafa, kalau dia ragu akan hal itu atau bimbang, lam yahrum maluhu wala damuh, maka hartanya tidak dilarang untuk diambil dan darahnya tidak dilarang untuk ditumpahkan.
faya laha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha, maka alangkah agungnya dan alangkah mulianya masalah ini, ya, karena masalah ini menjelaskan la ilaha illallah dan menjelaskan tauhid. Wa ya lahu min bayanin ma awdahahu, alangkah jelasnya penjelasan ini. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi', dan alangkah kuatnya hujjah ini sehingga mematahkan dalih yang dibikin oleh orang yang suka membantah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.